Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Baba, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Itulah yang Bapak harapkan. Hari ini kita akan mulai pembelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 4 bab yang ke-1 tentang mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita mulai berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh pelajaran hari ini, dimudahkan memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai pelajaran dengan menyimak model video pembelajaran yang terkait dengan surah Al-Hujurat ayat ke-13 dan hukum bacaannya. Yuk kita lihat dengan seksama. Bab 1 ya. Bab 1 ini nanti judulnya adalah mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Panjang sekali judulnya. Nah, untuk minggu ini kita berada di bagian 1. Bagian 1 ini nanti akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 13 beserta hukum bacaannya. Oke ya, langsung saja kita mulai dan kita awali dengan membaca pantun ya. Kita berpantun dulu. Kita mulai ya. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Nah, itu pantun yang pertama. Jadi kalau kita itu membaca Al-Quran dengan tartil, maka hati kita akan menjadi tenang dan hidup kita akan berkah. Pantun yang kedua. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Nah ini loh, kita itu membaca Al-Quran jangan bosan-bosan. Karena apa? Satu huruf dari Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Berikutnya yang terakhir, pantun yang ketiga. Ke Semarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Nah, di pantun ketiga ini kita diminta untuk menerangi rumah kita dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Ayo, pelajar kelas 4 sudah membaca Al-Quran di rumahnya? Semuanya harus membaca ya. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang penting rutin setiap hari. Oke, itu adalah pantun pembuka untuk pelajaran kali ini. Nah, berikutnya kita simak hadis tentang membaca Al-Quran. Bunyi hadisnya adalah man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun
wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi an Abdillah ibni Mas'ud. Artinya apa? Artinya adalah siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dari hadis ini, kalau kita itu membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 pahala. Ya, satu huruf 10 pahala. Contohnya di sini alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi ada 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, maka pahalanya ya 3 dikali 10 sama dengan 30 kebaikan atau 30 pahala. Enak kan? Banyak sekali pahala. Kalau kita pengen mencari pahala, ya membaca Al-Quran. Banyak sekali pahalanya. Oke ya, itu untuk sebagai penyemangat kita mempelajari Al-Quran, utamanya yaitu di pelajaran kita surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, bagaimana bunyi surat Al-Hujurat ayat 13? Ini surat Al-Hujurat ayat 13 saya bacakan. Silakan disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita ulangi lagi. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi adalah bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini hurufnya berwarna-warni ya. Ada hitam, kemudian ada biru, ada merah, dan ada hijau. Di sini ada keterangannya. Kalau hitam berarti ya huruf biasa ya. Berikutnya kalau dicetak biru, ini menunjukkan bacaan mat atau bacaan yang dibaca panjang. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, kalau ada huruf yang dicetak biru, berarti dibaca panjang. Namanya bacaan mat. Berikutnya kalau yang dicetak merah, ya yang di atas itu kalau ada merah-merahnya, itu menunjukkan bacaan hunnah. Bacaan hunnah itu adalah bacaan dengung. Ya, mendengungnya 2 harokat, berarti agak panjang. Dan tanda yang ketiga ada tanda hijau. Nah, tanda hijau ini jarang ya, tapi ada ini. Itu menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu bacaan yang memantul. Nah, sekarang kita pelajari ya sedikit-sedikit ya. Berdasarkan tanda biru, merah, dan hijau itu. Kita mulai dari ini. Ini ada tanda biru dan tanda merahnya. Maka yang biru dibaca mat atau dibaca panjang. Kalau yang merah dibaca mendengung. Contohnya ini bacanya adalah ya ayyuhan nasu. Nah, yang ya sama na, ya ini ya sama na, ini dibaca panjang. Kemudian yang huruf na-nya ini selain dibaca panjang juga dibaca mendengung.
na seperti itu. Jadi yang han itu namanya mendengung dan agak panjang membacanya. Bisa kira-kira ya? Oke. Berikutnya yaitu ini. Ada tanda merah, ada tanda biru, ada juga tanda hijau. Komplit di sini ya. Jadi yang merah dibaca mendengung. In gitu ya. In. Berikutnya huruf na-nya ini ada tanda birunya, berarti juga dibaca panjang. Nah, yang hijau ini memantul atau qalqalah. Kholaq ya, laq ada ke-nya itu. Ya, jadi tidak boleh dibaca kholaq. Nah, gitu tidak boleh, harus ada ke-nya itu. Kholaq. Inna kholaqnakum seperti itu. Bisa ya itu? Oke. Berikutnya min dzakari wa unsa. Sa-nya ini dicetak biru berarti panjang. Unsa gitu. Selanjutnya adalah ini yang biru-biru dibaca panjang. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, jadi yang biru-biru itu dibaca panjang semua. Selanjutnya yaitu ini yang dicetak biru yang a sama fu. Berarti lita'arofu. A-nya panjang, fu-nya juga panjang. Berikutnya ini dibaca apa tadi? Dibaca gunnah atau dengung. Inna seperti itu. Inna akramakum. Berikutnya yang dicetak biru adalah huruf qa ini. Berarti qa-nya dibaca panjang. Indallahi atqakum gitu. Berikutnya yang na ini dicetak merah berarti gunnah. Inna. Kemudian yang panjangnya ini li berarti alimun. Yang ini yang panjang bi berarti khabirun gitu. Kemudian berikutnya adalah ini. Yang ini hukum bacaan hunah ya, yang dengung. Mana yang dengung? Ini yang na ini. Ya ayyuhan nasu. Kemudian inna, ini dengung semua. Kemudian inna lagi, itu dengung. Berikutnya inna, ini juga dibaca dengung. Kemudian bacaan yang berikutnya adalah bacaan yang memantul tadi mana? Ya ini, yang na, yang qa ini. Kholaqnakum. Berikutnya yang dibaca panjang, ya, yang dibaca panjang tadi, ini yang dicetak biru ini dibaca panjang semua. Ini kholaqnakum gitu. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tuh. Berikutnya alimun khabirun. Itu dibaca panjang. Berikutnya yang dibaca ikhfa atau ikhfa itu samar. Ya. Ini samar-samar antara idhar sama idgham. Yang ikhfa itu yang ini, ada nun bertemu za. Ini dibaca ikhfa. Bacanya tidak boleh min zakarin, tidak boleh mid zakarin juga tidak boleh, tapi min zakarin gitu. Min zakarin. Jadi mateni ng itu ya. Min seperti itu. Contohnya lagi ini. Nun bertemu dal. Ngindallah, ngingda seperti itu ya, mateni ng. Berikutnya bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ini ada tanwin bertemu wawu ya. Bacanya syu'ubau, panjang ya. Syu'ubau wa gitu. Syu'ubau wa qabaila. Itu adalah bacaan idgham bi gunnah. Berikutnya ada bacaan idhar ya. Bacaan idhar itu dibaca jelas. Contohnya adalah ini. Alimun khabirun ya.
ada tanwin bertemu kho, itu namanya bacaan idhar atau yang dibaca. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga setelah pembelajaran hari ini kalian dapat membaca Al-Quran, terutama surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 ataupun ayat-ayat Al-Quran yang lainnya sesuai dengan aturan ataupun hukum-hukum bacaan Al-Quran, yang mana tadi kita ketahui bahwa hukum bacaan Al-Quran tadi diantaranya ada idgham, izhar, qalqalah, dan ikhfa. Dan perlu kalian ketahui, bagi setiap orang Islam ketika membaca atau dalam membaca Al-Quran wajib hukumnya bertajwid atau sesuai dengan hukum bacaan Al-Quran. Nah, kiranya sampai di sini pelajaran hari ini. Menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.